Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 155. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mu Chen telah berhasil melukai Liu Ming dengan mengandalkan semangat juang yang ada. Liu Ming yang menyadari hal seperti ini jelas tidak terima. Akhirnya dia memutuskan untuk mengandalkan serangan terkuatnya demi bisa mengalahkan seorang Mu Chen. Dia mengeluarkan manik-manik hitam atau kristal hitam dengan wajah para komandan yang telah dia kalahkan sebelumnya. Melihat hal seperti ini banyak orang kuat tidak menyangka. Namun yang membuat lebih mengejutkan adalah Liu Ming memakan seluruh kristal hitam itu. Setelah dia memakan batu kristal hitam ini, penampilan Liu Ming terlihat lebih mengerikan daripada sebelumnya dengan mata berwarna merah. Aura yang di dalamnya dari seorang Liu Ming nampak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mu Chen yang menyadari hal seperti itu jelas tahu jika lawannya telah mengubah pikiran orang-orang yang telah dia kalahkan menjadi pikirannya sendiri. Namun sayang, kehendak yang ada terlalu dipenuhi oleh amarah dengan kehendak dari beberapa orang. Mu Chen mulai yakin jika pikiran Liu Ming bisa hancur jika tidak bisa mengendalikan batu kristal hitam yang telah dia makan. Namun banyak orang yakin jika Liu Ming mengambil tindakan seperti ini agar segera bisa mengalahkan Mu Chen serta menghancurkan pasukan dari alam Daluo. Dari kejauhan, Liu Ming mulai bisa melihat raut wajah Mu Chen yang terlihat nampak begitu bingung. Dirinya yakin jika pemuda itu tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan untuk saat ini. Dengan menahan seluruh rasa sakit di dalam pikirannya, Liu Ming mulai mengambil sebuah tindakan. Keinginan untuk bertempur telah datang dan mulai membentuk sebuah tombak dengan simbol-simbol pertempuran yang sangat padat. Hal ini membuat deretan tombak-tombak itu tidak ada habisnya, mulai menyerang ke arah Mu Chen silih berganti. Mu Chen yang melihat serangan seperti ini mulai membentuk segel di tangannya hingga semangat juang dari pasukan alam Daluo mulai membumbung tinggi ke udara. Semangat juang ini juga mulai membentuk sebuah perisai pertempuran yang cukup besar hingga mampu melindungi tubuh Mu Chen dan juga pasukannya. Tak lama kemudian serangan tombak-tombak itu mulai mengenai perisai besar yang diciptakan Mu Chen hingga suara yang begitu menggelegar kini telah terdengar. Menghadapi serangan yang tidak ada hentinya, perisai milik Mu Chen mulai menunjukkan adanya sebuah retakan. Tawa puas kini terdengar dari seorang Liu Ming dan dia pun mulai melayangkan serangan tombak yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan tombak yang terakhir menebas dengan begitu kejamnya hingga membuat dar perisai yang diciptakan Mu Chen kini telah hancur lebur. Hal itu pada akhirnya berhasil membuat banyak pasukan alam Daluo memuntahkan cairan merah hingga mempengaruhi semangat juang yang ada. Mu Chen yang berhasil mengembalikan keseimbangan tubuhnya mulai menyadari jika banyak pasukan kini telah terluka. Tak lama kemudian Mu Chen mulai mendengar teriakan dari Liu Ming. Mu Chen, tunggu saja, sebentar lagi aku akan menghabisi pasukanmu. Dia juga bisa melihat Liu Ming mulai memanggil tengkorak hitam yang ada. Namun ukuran dan juga simbol-simbol pertempuran yang ada jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Melihat adegan seperti ini, santai Liu Li bisa menyaksikan jika tingkat bahaya yang terkandung di dalam tengkorak itu jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bahkan dia bisa menemukan jika pada tengkorak hitam terdapat sekitar 15.000 simbol pertempuran. Tengkorak hitam ini sekarang sudah tepat berada di belakang tubuh Liu Ming dengan tatapan mata merah yang langsung menghunuskan serangan tajam ke arah Mu Chen. Tidak ingin mengulur waktu lagi, Liu Ming mulai membuka segel baru di tangannya yang membuat simbol-simbol pertempuran itu bersinar dengan begitu terangnya. Melihat keadaan seperti ini, banyak orang yakin jika ini adalah akhir dari alam Daluo. Di sisi lain, Mu Chen bisa melihat semua adegan seperti itu dengan jelas, namun dirinya masih tetap yakin dengan pasukan yang ada di belakangnya.
dia pun segera menumbuhkan kepercayaan diri dan juga semangat juang dari seluruh pasukan dari alam Daluo. Menatap mata dari pemuda itu, seluruh pasukan mulai mendapatkan kepercayaan dirinya kembali dan semangat juang yang sama kini berkobar. Melihat hal seperti ini, Mu Chen mulai menyatukan tangannya dan menutup kedua matanya secara perlahan. Di dalam penjara petir miliknya, Mu Chen bisa melihat adanya manik-manik hitam atau kristal hitam yang merupakan benih kemauan yang dirinya tinggalkan sebelumnya. Di tempat Liu Ming, dia mulai bisa merasakan jika pikirannya terus bergejolak seolah-olah ingin menghancurkan kepalanya sendiri. Dirinya masih terus berusaha menahan seluruh rasa sakit ini hingga dia bisa menghancurkan alam Daluo sepenuhnya. Namun jauh di lubuk hati dari seorang Liu Ming, dia mulai berhati-hati dan jelas bisa melihat apabila Mu Chen bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Jika ada kesempatan, dia berjanji akan langsung menggunakan gerakan untuk melenyapkan seorang Mu Chen. Tak lama kemudian dia mulai mengganti segel di tangannya hingga mata dari tengkorak hitam mengeluarkan kekuatan api yang begitu menyala terang. Hal ini membuat tengkorak itu mulai membuka mulutnya lebar-lebar sehingga gelombang yang nampak begitu aneh mulai terlihat. Hal ini membuat energi berwarna hitam mulai berkumpul di bagian tengah dari mulut tengkorak hitam tersebut. Liu Ming ketika menyaksikan adegan seperti ini pun tersenyum senang. Dia mulai yakin jika Mu Chen pasti tidak memiliki trik baru untuk menghadapi serangannya ini, dan pada saat itu pasti Mu Chen akan langsung bisa dikalahkan. Setelah dirasa energinya sudah cukup, Liu Ming berkata, "Teknik melahap iblis, sinar kematian pelahap iblis." Teriakan ini mulai membawa energi hitam yang ada untuk menyerang Mu Chen dan juga pasukannya. Melihat serangan yang begitu ganasnya, wajah Raja Sura mulai terlihat begitu cemas. Dia terus melihat serangan itu dengan seksama. Apabila Mu Chen kali ini gagal, maka dirinya akan langsung maju untuk mengambil tindakan. Di bawah tatapan mata dari semua orang, Mu Chen perlahan mulai membuka matanya. Tatapan mata dari seorang Mu Chen sangat tajam, seperti tatapan mata elang. Melihat tatapan mata seperti ini, banyak ahli formasi yakin jika tekad yang dimiliki Mu Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang tidak menyangka apabila tekad semangat juang akan bisa dengan cepat seperti itu ditumbuhkan. Di sisi lain, Mu Chen sudah siap untuk membuka segel di tangannya, dan segel ini membuat semangat juang dari kelima pasukan tumbuh lebih cepat daripada sebelumnya. Semangat juang ini mulai menyatu di belakang tubuh dari Mu Chen dan kemudian mengembun hingga membentuk sebuah bendera pertempuran. Bendera ini nampak diselimuti kekuatan petir dan juga simbol-simbol pertempuran yang begitu padat sehingga cahaya yang ada nampak begitu terang. Namun hal yang membuat banyak tokoh terkejut adalah jumlah dari simbol pertempuran yang sudah mencapai 16.000. Simbol pertempuran ini jelas lebih banyak jika dibandingkan dengan simbol pertempuran yang dimiliki oleh tengkorak hitam milik Liu Ming. Dari kejauhan, Liu Ming terus menatap simbol-simbol yang ada pada bendera pertempuran berwarna hitam milik Mu Chen. Tak lama dirinya bisa melihat jika Mu Chen sudah mulai mengayunkan bendera itu. Hal ini membuat semangat juang terus berkibar hingga simbol-simbol pertempuran yang ada terus bertambah. Bahkan saat ini sudah berkumpul sekitar 17.000 simbol pertempuran. Melihat keadaan ini, Liu Ming mulai berteriak dengan marah, "Mu Chen, jangan membodohiku dengan trik murahan semacam ini." Liu Ming yakin jika Mu Chen telah memadatkan simbol pertempuran palsu untuk menakut-nakuti dirinya. Memikirkan semua hal ini, Liu Ming tidak merasakan takut pada serangan Mu Chen. Di sisi lain, Mu Chen sudah sangat siap untuk menyerang dan dengan begitu cepat dirinya berteriak, "Tebasan bendera pertempuran!" Tepat ketika teriakan itu terdengar, bendera hitam yang ada di tangan dari Mu Chen mulai menebas seperti bilah pedang yang begitu tajamnya. Tebasan seperti ini pun langsung menghantam cahaya hitam yang telah dimuntahkan oleh tengkorak hitam dengan begitu kuatnya. Gelombang yang begitu dahsyat jelas tidak bisa dihindarkan. Namun beberapa orang mulai menyadari jika simbol pertempuran yang ada di dalam bendera hitam milik Mu Chen sudah meningkat lagi menjadi 18.000 simbol pertempuran.
Di sisi yang berbeda, Muchen mulai bisa melihat jika dua serangan itu sudah saling bertabrakan, tapi karena dahsyatnya serangan miliknya, cahaya hitam yang dipancarkan oleh tengkorak hitam mulai terbelah menjadi dua hingga akhirnya dar meledak dan berubah menjadi titik-titik cahaya hitam. Liu Ming pun sangat terkejut. Dirinya tidak menyangka jika kartu traf terkuatnya akan begitu mudah dihancurkan oleh seorang Muchen. Namun dia mulai sadar jika simbol pertempuran yang ada di bendera hitam milik Muchen semuanya adalah asli. Dengan perbedaan 4000 simbol pertempuran, jelas saja Muchen bisa mengalahkan cahaya hitam miliknya dengan sangat mudah. Dari kejauhan Muchen mulai bisa melihat adanya peluang untuk mengalahkan Liu Ming. Tak ingin basa-basi bisi basa busuk, dia pun segera melayangkan tebasan ke arah sang lawan dan juga pasukannya. Liu Ming yang menyadari serangan ini secepat mungkin mulai mundur, membentuk sebuah perisai hitam untuk melindungi dirinya dan juga pasukannya dari serangan yang ada. Namun sinar cahaya yang merupakan kekuatan dari bendera hitam kini telah melesat dengan cepat yang kemudian tabrakan pun tidak bisa dihindarkan. Tapi karena semangat juang dari bendera hitam milik Muchen jauh lebih kuat, perisai yang telah diciptakan oleh Liu Ming mulai hancur tanpa sisa, membuat Liu Ming dan juga pasukannya kini sudah terluka parah. Liu Ming bisa melihat jika semangat juang pasukannya sudah mulai runtuh. Menyadari hal seperti ini, dia tahu apabila pasukannya telah kalah di dalam pertempuran melawan Muchen. Bahkan saat ini rasa sakit mulai dia rasakan karena efek samping dari tindakan sebelumnya yang menelan kristal hitam. Liu Ming pada akhirnya memilih melarikan diri. Melihat adegan itu, Muchen mengibarkan bendera hitam hingga menyelimuti tubuh dari Liu Ming. Melihat keadaan seperti ini, Raja Jahat Surgawi mulai meraung marah dan segera melayangkan serangan yang menekan Muchen. Muchen yang melihat serangan seperti itu memilih untuk tidak menghindarinya dan mulai membentuk segel di tangannya. Energi yang awalnya mencengkram Liu Ming pada akhirnya mulai melayang ke arah serangan Raja Jahat Surgawi. Tak lama kemudian, boom, dar. Tabrakan kedua energi itu pun mulai membuat serangan Muchen hancur lebur bersamaan dengan serangan telapak tangan sang Raja Jahat Surgawi yang kali ini kekuatannya juga mulai meredup. Melihat seluruh perlawanan ini, jelas banyak orang tidak menyangka bahwa Muchen yang baru saja memasuki tingkat kelima ditambah dengan semangat juang akan bisa mengalahkan mereka yang telah memasuki tingkat ketujuh. Muchen yang melihat jika semangat juangnya telah hancur, mulai membuka sepasang sayap Phoenix di punggungnya. Dengan bantuan sayap Phoenix ini, sosok Muchen langsung terbang menuju ke hadapan dari seorang Liu Ming. Dan kemudian Liu Ming ketika menyaksikan adegan seperti itu mulai melayangkan pukulan ke arah dari Muchen. Melihat serangan ini, Muchen jelas tidak peduli dengan perbedaan satu tingkatan antara makhluk tingkat kelima dan juga tingkat keempat. Dirinya yakin jika Liu Ming akan dikalahkan dalam 3 serangan. Dengan tenang, Muchen mulai melayangkan satu serangan telapak tangan untuk menekan serangan dari Liu Ming. Hal ini berhasil membuat serangan Liu Ming hancur lebur dan kemudian tangan dari bocah itu juga telah patah. Karena tidak terima dengan kekalahannya, Raja Jahat Surgawi ingin kembali mengambil tindakan pada seorang Muchen. Namun hal ini dengan cepat langsung dicegah oleh Raja Sura yang tidak akan membiarkan pasukannya ditindas. Muchen yang melihat pembelaan seperti itu dengan berani mulai berkata, "Raja Jahat Surgawi, jika kau ingin memulai perang, alam Daluo akan siap untuk menemani sampai akhir. Namun sebelum hal itu terjadi, aku rasa kau harus menyelesaikan taruhanmu terlebih dahulu." Mendengarkan kata-kata seperti itu, banyak wilayah merasa sangat puas, dan mereka yang telah menaruh dendam jelas begitu senang dengan kekalahan yang didapatkan oleh istana Netherworld. Di sisi lain, Raja Jahat Surgawi mulai berkata, "Muchen, jangan bertindak terlalu jauh. Kami akan mengakui kekalahan kali ini dan menyerahkan Raja Sungai Es pada kalian." Muchen yang mendengarkan hal seperti itu langsung jawabnya, "Aku rasa semua orang di tempat ini tahu seperti apa taruhan yang telah kita sepakati sebelumnya." Mendengarkan kata-kata seperti itu, mata Raja Jahat Surgawi mulai terlihat begitu marah.
Dia tahu jika kondisi istana Netherworld sedang tidak menguntungkan. Di satu sisi, mereka bisa dihabisi oleh penguasa wilayah istana Netherworld. Namun di sisi lain, nama istana Netherworld akan menjadi taruhannya. Tapi 400.000 tetes cairan spiritual adalah jumlah yang terlalu banyak untuk diserahkan. Dengan memberikan seluruh cairan itu, maka mereka hanya akan pulang dengan tangan kosong tanpa bisa membuka harta karun yang nantinya akan muncul. Raja jahat surgawi yang terus menerima seluruh tekanan ini mulai menyalahkan Muchen karena perbuatan bocah itu. Mereka harus masuk ke dalam kuburan yang telah mereka buat sendiri. Dengan berani Muchen masih tetap berkata, "Aku yakin jika istana Netherworld bukanlah wilayah yang mudah mengingkari janjinya di depan banyak orang, bukan?" Mendengarkan provokasi seperti ini, jelas Raja jahat surgawi mulai murka. Namun mereka tidak punya pilihan untuk menjawab karena semua mata tertuju pada kelompok istana Netherworld. Keheningan mulai terasa selama beberapa saat. Tepat ketika Raja jahat surgawi akan bersuara, ada sosok yang datang dengan aura penindasan yang begitu kuat. Sosok itu adalah Tetua Ming, yang merupakan salah satu dari 3 tetua yang ada di dalam istana Netherworld. Kedatangan pria berjubah hitam jelas membuat para pasukan istana Netherworld mulai merasa begitu senang. Sementara itu para pasukan dari alam Daluo telah memasang sikap waspada. Mereka jelas tahu jika Tetua Ming telah berada di tingkat ke-8. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada dari pasukan alam Daluo yang bisa menandingi dirinya. Namun hal ini jelas mengundang banyak pertanyaan. Dengan kemunculan tiba-tiba orang itu, mereka tahu jika para pemimpin wilayah dari 3 kaisar telah pergi ke dalam medan pertempuran yang begitu dalam untuk mencari harta karun tersembunyi. Dengan tegas, Tetua Ming berkata pada Raja jahat surgawi, "Dasar orang bodoh. Jika kau serahkan cairan itu, bagaimana kau akan memberikan penjelasan pada penguasa wilayah istana Netherworld kita?" Dengan malu, Raja jahat surgawi menimpali, "Awalnya aku percaya bahwa Liu Ming akan bisa menang, tapi karena bocah itu, semuanya rencana kita menjadi kacau balau." Mendengarkan jawaban seperti ini, Tetua Ming menjawab, "Aku akan menyelesaikan masalah ini." Raja jahat surgawi yang mendengarkan kata-kata seperti itu jelas menjadi lega karena dirinya tidak perlu bersusah payah memikirkan kelanjutannya lagi. Dari kejauhan Raja Sura mulai bersuara, "Tetua Ming, aku tahu jika kau tidak akan terima. Namun semua orang di dalam tempat ini jelas mengetahui taruhan seperti apa yang sudah disepakati sebelumnya." Mendengarkan hal seperti itu, Tetua Ming hanya berkata, "Aku tidak peduli dengan taruhannya. Dan aku tidak peduli dengan reputasi yang hancur. Lagi pula, seorang yang baru mencapai tingkat ke-4 tidak bisa mewakili istana Netherworld dalam mengambil tindakan." Muchen yang mendengarkan hal seperti ini mulai menggeram marah dan dia berusaha untuk bersikap setenang mungkin sebelum akhirnya mengatakan, "Apa kita perlu membangunkan Liu Ming? Jika pemuda itu tidak pantas, bagaimana dengan para petinggi lainnya yang sudah menyetujui kesepakatan ini?" Tetua Ming ketika mendengarkan kata-kata seperti itu langsung murka. Dia merasa jika Muchen tidak memiliki hak untuk berbicara dengan dirinya. Dengan menggebu-gebu, Tetua Ming langsung menghilang sebelum akhirnya muncul di hadapan Muchen. Melihat adegan seperti ini, Raja Sura langsung mendorong Muchen untuk pergi. Merasakan jika hal ini semakin lama semakin tidak beres, Muchen mulai menggunakan tubuh Liu Ming menjadi tameng. Serangan itu pun dengan cepat langsung mengenai tubuh Liu Ming hingga akhirnya Liu Ming benar-benar tewas di bawah serangan dari Tetua Ming. Muchen yang menyadari hal seperti ini tidak menyangka jika nyawa seorang master formasi pertempuran hanya dianggap seperti boneka. Dengan kemarahan yang masih ada, Tetua Ming segera memerintahkan Raja jahat surgawi untuk segera melenyapkan Raja Sungai Es.
Dengan kekuatan Raja Jahat Surgawi, dia ingin langsung melayangkan serangan tepat di kepala Raja Sungai Es. Namun, tepat ketika serangan itu akan dilayangkan, dari kejauhan muncul suara yang mengagetkan semua orang. "Tetua Ming, kau sungguh berani bertindak dan merendahkan para pasukan alam Daluo milikku." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Raja Jahat Surgawi tidak jadi mengambil tindakan karena dirinya bisa merasakan adanya tekanan dari orang yang baru saja datang. Setelah semakin dekat, mereka semuanya mengetahui jika orang itu adalah Kaisar Elang Langit. Melihat kehadiran dari Kaisar Elang, Tetua Ming langsung berkata, "Apa kau tahu jika bocah itu sudah membuat satu-satunya ahli formasi pertempuran dari Istana Netherworldku mati? Jadi ini bayaran yang wajar untuk dilakukan." Kaisar Elang yang mendengarkan hal seperti ini masih memasang sikap yang tenang. Sebelum akhirnya dia menjawab, "Bukankah kau sendiri yang telah melenyapkan Liu Ming? Alam Daluo kita tidak lagi memerlukan 400.000 cairan spiritual itu. Jadi aku harap ini sudah harga yang sepadan dengan hilangnya nyawa ahli formasi pertempuran istanamu di tanganmu sendiri." Jawaban seperti ini masih membuat Tetua Ming tidak puas, sehingga dia mulai melayangkan tatapan mata penuh kemarahan ke arah Mu Chen. Menyadari hal seperti itu, Kaisar Elang mulai mengambil tubuh Raja Jahat Surgawi dan menjadikannya seorang sandera. Dengan tenang, Kaisar Elang mengatakan, "Jika kau masih tidak bisa mengendalikan pikiran licikmu itu, maka aku tidak segan-segan untuk melenyapkan Raja Jahat Surgawi ini. Hal itu jelas akan merugikan kedua wilayah kita." Melihat situasi yang sama-sama tidak menguntungkan, mereka akhirnya mulai menukarkan nyawa Raja Sungai Es dengan nyawa Raja Jahat Surgawi. Setelah pertukaran seperti ini, para kaisar itu pun mulai kembali ke masing-masing pasukan. Setelah kembali, Kaisar Elang mulai mengucapkan selamat pada Mu Chen karena telah berhasil menjadi seorang ahli formasi roh pertempuran. Dirinya juga mendapatkan informasi jika pasukan alam Daluo telah mengumpulkan 430.000 tetes cairan spiritual. Dengan jumlah sebanyak ini, dia yakin apabila harta karun yang sudah ditemukan akan bisa dibuka. Kaisar Elang Langit dengan tegas mulai memberitahu pada semuanya jika harta karun kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga ada begitu banyak wilayah yang telah mengincarnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kira-kira wilayah mana yang akan bisa memenangkan harta karun yang telah ditemukan kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.